budidaya cabai rawit. Jadi di sini kita menggunakan istilah budidaya. Jadi pertanian asalnya ada dua teknik ya, yang konvensional atau yang tradisional dengan yang teknik budidaya. Artinya teman-teman di sini mau belajar yang budidaya, bukan konvensional, bukan yang tradisional lagi. Setiap tanaman, baik itu lingkup yang 4 tadi saya sampaikan, memiliki yang namanya syarat untuk tumbuh. Syarat tumbuh ya. Artinya tidak semua tanaman bisa kita tanam di sini. Begitu. Artinya bisa mungkin dia hidup, tapi dia tidak bisa berbuah karena bukan dia punya syarat di sini. Ya, kalau dalam arti air, metode ini bisa untuk semua benih. Iya, padi, apa pokoknya kita rendam, pasti benih yang berat itu yang berisi dia akan turun. Benih yang kosong dia akan timbul. Tidak, jadi kita misalnya tanam biji, dia akan rusak. Karena dia hasil persilangan, bukan murni. Jadi apa namanya, hasilnya sudah bercampur, dia campuran. Jadi dia ketika kita tanam lagi dia akan kembali kepada nenek moyangnya, dia akan apa namanya, hasilnya akan menurun. Pas lebarnya ya, lebarnya sudah pas. Tingginya berapa tadi? 50 sampai 50. Sekarang kita lihat tingginya. Berapa tingginya nih? Ini tingginya dari pas baru berapa? Supaya nanti ketika kelebihan air dia bisa meresap ke bawah. Pokoknya yang dari ya, ini saja ini. Ini yang disebut drainase atau tempat saluran air. Karena untuk akar kita masukkan di lubang, kurang lebih dosisnya sekitar 10 gram sampai 20 gram per lubang tanam. Taruhkan ke dalam, coba taruh lanjut ke sana. Ini hanya dulu. Kemudian ini lagi dengan arang atau kompos juga ya. Campuran pupuk kandang. Ya, banyak buat kurang lebih. Ya sudah. Tuh begini ya. Atau Sudah. ya, arang dengan kompos. Ya, begitu. Ya. Tuan, kamu lihat. Di dalam, ini yang dalam, bukan ini. Nah, begini. Aduh, Joel. Ini ada celah-celah di sini. Gitu. Tuh, masih ada itu, pilih dia lagi. Bandingannya kok berapa? Satu. Banding 1. Biasanya saya kering baru satu rendam dulu di air. Ini kongres saya siap dari petani. Untuk penyakit, untuk hama, ya ada keterangan yang teman-teman harus buat tahu ini ya. Ini apa bacanya? Yang tulisan hitam ini. Fungisida. Fungisida berarti ini obat untuk penyakit jamur. Fungi itu jamur ya, bahasa artinya jamur. Jadi ini adalah obat untuk penyakit. Sementara ini bahasanya apa? Yang hitam ini insektisida ya. Insek itu apa? Serangga. Jadi berarti ini untuk hama. 100 pohon. Ya, 100 pohon. Tadi sudah ingat ya,
sudah ingat berapa potensi hasil dari cabai? 0,5 kilogram per pohon. Jadi kalau ada 100 pohon berarti tinggal dikalikan nanti ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita hitung pengeluaran yang akan kita keluarkan pada saat kita usaha. Di lapas itu punya sumber pupuk yang ada yang kita manfaatkan baik. Itu bisa jadi uang. Itu bisa jadi uang bisa. Kalau stok kami sediakan di sini, kami bisa jual. Terus yang hanya membantu saya memanfaatkan ini 1,5 ton ini bisa ada di sini. 1,5 ton pupuk saja. Ini tidak sifat racun, jadi kami taruh dalam campuran air, anjing datang minum takut mati tidak ada, karena ini sifatnya anjing itu fermentasi. Tadi 15 menit, tapi karena ini kita mau praktek, kita langsung pakai tidak apa-apa ya. Tapi nanti kalau ini sebaiknya ini bikin duluan sebelum kita gelar komposnya ya. Oke, sudah. Bagusnya kita siram pakai penyiram ya, tapi kita pakai begini saja bisa. Jadi misalnya ada beberapa bahan, ya tinggal gonta-ganti, baku lapis-lapis begitu. Ini sekarang ada bahan lain lagi, tambah lagi di atasnya. Jadi sampai bahan itu habis. Rumput kah, batang pisang bisa dipakai, atau sampah dapur, bekas potongan-potongan sayur, ampas gergaji, ampas sensor, ampas sagu. Kasih lagi, tebal lagi, tebal lagi. Kasih semua saja. Semua. Tutup begini. Tutup begini nih. Ya, rapat. Oke, ya. Dan kemudian buat. Setelah seperti ini, tapi posisinya harus di tempat teduh ya, jangan sampai dia di tempat teduh yang langsung ada matahari ya, karena nanti dia akan mengurangi kerja daripada bakteri. Jadi harus terlindungi baik dari matahari maupun dari hujan ya. Dia tetap dalam kondisi lembab seperti tadi. Setelah seperti ini kemudian biasanya ya paling cepat itu 3 hari ya. 3 hari kita mengecek ya apakah prosesnya ini sedang terjadi, artinya proses fermentasinya berjalan normal atau tidak. Kita datang, kita buktikan. Jadi kalau itu berjalan normal proses pembusukan, maka yang pertama cirinya adalah barang ini dia panas. Ya, kita kasih masuk tangan, terasa hangat ya. Hangatnya itu suhu kurang lebih sampai paling panas biasanya mungkin sekitar 40 derajat atau 50 derajat ya. Oke. Kita rasa kalau panas, berarti prosesnya itu sedang terjadi ya, artinya itu normal. Tapi kalau dingin saja berarti tidak normal, itu ada yang kurang ya. Mungkin ada yang bocor ininya, atau ada yang terbuka tidak tertutup rapi, itu biasanya dingin saja. Atau mungkin ada yang terlalu panas ya, kita misalnya tangan kita ya, kita kasih masuk ke dalam, tangan kita tidak mampu dengan panas yang ada dalam, berarti itu suhu terlalu tinggi. Kita perlu buka sedikit ya, buka sedikit terpalnya, kasih keluar udara yang panas itu, karena ya terlalu panas juga bakterinya juga dia mati, tidak kuat ya. Dari sebelah sini bisa sampai ke tengah, dari sebelah sana juga bisa sampai di sini, jadi tidak ada wilayah yang tidak kecabut rumputnya misalnya kalau kita cabut, jadi kita tidak perlu harus naik di atas bedengan. Gitu. Itu salah satu tujuannya, ukuran bedengan itu. Ya. Ini ada juga yang pakai tunggal lubang ya, ini.
ini saya bikin sederhana untuk membuat lubang ya. Karena dari tipe 3 cara itu yang paling efektif untuk menumbuhkan ini adalah dengan menggunakan lubang ya. Karena kadang kalau pakai larikan atau hambur, biasanya begitu kangkung ini dia mau kecambah, kemudian kena air hujan ya, dia suka tampias keluar, terbalik. Jadi kalau akar dia sudah di atas itu, dia tidak mau tumbuh lagi. Itu kelemahannya kangkung. Kalau kita tidak tutup dia baik, kena air hujan dia terbalik, akar yang tadinya sudah mau masuk dia terbalik, maka dia tidak bisa tumbuh lagi. Jadi rugi bibit gitu. Cara yang paling efektif itu adalah pakai lubang begini ya. Jadi dia di dalam biar kena hujan dia tidak bakalan bolak-balik, dia tetap akar dia masuk, sehingga betul-betul dia akan tumbuh lebih banyak daripada yang kita main hambur atau pakai larikan gitu ya. Nah ini saya jarak tanamnya saya rancang pakai ini sehingga dia akan lebih rapi dan lebih aman benihnya di dalam ya. Nah, jadi begitu. Ini jarak-jarak yang untuk tanam. Oke. Per lubang kasih masuk 3 biji atau ya tinggal lanjut. Per lubang 3 biji. Ini namanya persemaian langsung tanpa koper ya. Iya sawit. Kadang ini kita hambur ini kerapatannya itu yang penting. Jadi tekniknya harus kita tahu supaya dia rapi, tidak terlalu jarang juga tidak terlalu rapat ya. Biasanya kalau kurang ini kita campur dengan pasir yang kering atau debu. Supaya kita kalau biji begini saja kalau tidak lincah biasanya mulai kita hambur dia menumpuk tebal di sana tipis di sini begitu. Jadi kalau tidak lincah toh. Nah, cara hamburnya itu ya. Jadi kalau ragu campurnya dengan pasir kering ya, campur bibit ini dengan pasir kering supaya kita hambur itu tidak ragu-ragu. Kalau biji begini ini memang harus tekniknya ya. Nah ini ya, hampurnya kita kasih keluar dari sini saja sedikit-sedikit. Jangan satu kali buka begini air nanti dia tumpuk semua tumbuh di situ. Ya kersen kamu belajar. Kersen itu bagus juga. Bisa juga, durian juga bisa. Cuman ada trik khusus kalau durian. Karena dia susah keluar akar, perlu tambah ini obat ini berangsang, terus boleh lagi ada tambahan akar lagi bisa ya. Potong sebagian. Jadi kalau dia sudah kering di sini nanti dia tumbuh lagi dia kembali menutup, jadi bakalan tidak jadi, akarnya tidak bakalan keluar. Oke, setelah itu ini bahan yang kita pakai sebagai media untuk tanahnya ya. Ini saya pakai bekas arang sekam dari somel ya, sudah busuk tapi yang sudah busuk ya, jangan yang masih segar ya. Kalau pakai tanah bisa ya? Tanah juga bisa, cuman tanah agak berat, bagusnya yang dia gembur begini ya, supaya akar cepat. Sebelum ini saya ada bawa Roton F ini perangsang akar ya, perangsang akar supaya mempercepat akar. Tapi tanpa ini juga bisa ya, kalau tidak punya tidak masalah. Atau saya bilang mau pakai apa tadi, bawang merah itu bisa. Bawang merah kita potong baru gosok di sini ya. Kita perlu kasih keluar akar dari atas ya, yang bagian atas bukan yang dari bawah. Oke. Ini dia seperti kapur sirih, jangan sampai kamu kira kapur sirih lagi. Kayak kapur sirih, gosok di sini ya, di kulit bagian atas sayatan. Diusahakan waktu masih basah ya, digosok. Oke.
aja kena. Udah. Setelah ini baru kita tutup. Ya ini dari itu serabut kelapa juga bisa. Kita kasih keras dulu, baru kita tempel. Yang diusahakan tertempel itu bagian atas ya, bagian bawah itu tidak tertimpa, tidak apa-apa. Oke, ini dulu. Dan dia harus berair ya, karena jangan juga jangan juga terlalu basah. Kita tumpah air. Kemudian kita perlu tutup dengan plastik ya, pakai ini saja. Bagusnya plastik yang Bening. plastik bening ya, supaya nanti kalau akar keluar kita bisa lihat ya. Jangan pakai plastik yang hitam, tidak kelihatan nanti. Jadi kita tidak bisa awasi susu buka belum kah. Kadang-kadang kita penasaran, kita buka akhirnya tidak ada. Oke, diikat dulu. Mana tali tadi? Potong agak pendek. Ya, potong dia. Ikat di bawah dulu begini ya. Ini lagi apa? Ya, nanti coba praktek sebelah itu ya, masih ada ya. Oh iya, hakim kosong di sini. Ya, seperti itu. Iya, di atas saja. Setelah begini baru ini kita tarik ke atas ya. Nah, begini. Tarik ke atas. Oh, berarti hakim kasih plastik kan? Ya harus ada plastik dulu. Nah, baru di atas ikat lagi. Sini. Oke, ikat. Ikat. Ini. Kalau ini perlu penyiraman juga Pak? Nanti penyiramannya ini makanya waktu kita bungkus harusnya sudah basah. Penyiraman kita bisa pakai di sini, nanti kita jangan ikat terlalu keras biar nanti pada saat hujan ada air yang meresap masuk. Kalaupun misalnya kering berarti kita harus siram. Pakai apakah yang bisa kita suntikan air ke dalam tuh? Pakai suntik bisa. Kita ikat. Jangan terlalu keras di sini supaya kalau ada hujan ada sebagian air yang masuk ke dalam. Ikat. Kemudian di bagian bawah sini kalau misalnya nanti ada air hujan supaya dia tidak tertampung di dalam, di bagian bawah sini kasih lubang ya. Bolong-bolong. Supaya ketika air berlebih masuk dia bisa keluar. Dia tidak boleh tergenang di sini, nanti bisa busuk. Begitu? Jelas ya? Jelas. Jadi apa yang kalian dapat di sini bukan hanya di sini saja, tetapi bagaimana setelah kalian bebas, kalian menerapkan itu di rumah. Ini kegiatan yang sangat positif. Kenapa? Bisa menghasilkan uang. Ya, jangan kamu melihat petani itu miskin, tidak. Apa petani itu makan sayur di mana? Iya kan, seperti itu.